masih kan ganti baju. Udah saya. Ini untuk Upaya pihak kepolisian untuk membuktikan soal siapa yang tengah berbohong dan berpura-pura dalam kasus ini memang telah memasuki babak baru. Bahkan sebagai pelapor, Johnson pun telah melakukan pemeriksaan, meski dirinya sempat mangkir 2 kali. Lantas benarkah Johnson telah menutup pintu perdamaian dengan Dewi Persik lantaran DP tak kunjung meminta maaf secara langsung kepada dirinya? Halo selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Seleb On Cam. Sebagai pengacara eksentrik dan terkenal, nama Hotman Paris Hutapea memang masuk dalam jajaran pengacara dengan pundi-pundi kekayaan segunung. Bahkan ia seolah tak mempermasalahkan saat mobil sport mewahnya ringsek akibat kecelakaan di Jalan Tol Wiyoto Wiono Ancol beberapa waktu lalu. Dan tak tanggung-tanggung, bahagia atas pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Hotman pun menghadiahi Raffi dan Gigi sebuah mobil mewah berwarna putih senilai 11 miliar rupiah sebagai kado pernikahan. Lantas, apa yang menjadi pertimbangan Hotman rela memberikan mobil sport mewah kepada Nagita dan Raffi? Benarkah jika itu tak sekedar kado pernikahan semata? Acara. Tahan dulu, itu tahan dulu. Tunggu. Mira. Bro, tahan dulu. Bang. Batasin biar dapat semua. Tahan. Pegang dulu. Oh. Dimin. Nah, lo tuh. Mana, bebas gini dong. Aduh. Kalah pas sini gua. Ini sebelah kiri. Sekarang. 1, 2, 3. Tarik terus. Terus. Undangan baru. Sip. Ini ternyata ini merupakan surprise yang luar biasa. Harganya 1 juta. Mempersembahkan mobil Lamborghini buat Raffi sebagai mobil operasional ikon Lamborghini Jakarta. Oh, Aventador. Jenis Aventador. Harganya berapa? Harganya 1 juta US. Warna putih sesuai dengan tema pernikahan, putih mutiara. Jadi suci. Detailnya dia nggak tahu. Tapi mungkin dia sebagai yang pintar pasti bisa menduga juga dong. Kalau Lamborghini Club yang datang masa kasih motor, nggak mungkin kan? Mobil yang diterima Raffi ini kabarnya memang mobil incarannya. Bahkan jauh sebelum dirinya menerima pemberian ini, suami Nagita Slavina ini pernah melakukan test drive atas mobil mewah tersebut. Lantas benarkah jika mobil mewah ini tak diberikan secara cuma-cuma alias ada persyaratan tertentu yang wajib Raffi jalani? Asa. Gue pernah bilang sama Pak Johnson, gue pengen dong nyetir mobilnya di jalan raya. Oh ya udah nanti boleh deh. Ternyata sekarang dikasih surf. Ya sebenarnya hadiahnya sebagai bentuk ikon ya. Untuk jadi ikon. Jadinya saya rawat mobilnya baik-baik. Saya juga nanti ajak Nagita naik mobil. Boleh yang lain ya. Jangan yang lain. Kalau diperuntukkan ada campuran lah. Karena si Raffi juga kan berjasa untuk Lamborghini sebagai ikon gitu loh.
Alih-alih tengah berbahagia atas pernikahan Raffi dan Nagita, siapa sangka jika perseteruan di antara Johnson Yaptonaga, bos supplier mobil mewah tersebut, dengan pedangdut Dewi Persik, rupanya masih saja terus bergulir. Pasalnya, laporan Johnson Yaptonaga mengenai aksi DP yang mengaku telah menikah dengan dirinya sebentar lagi akan memasuki tahap pemeriksaan barang bukti dan juga saksi. Lantas, benarkah atas pengakuannya Dewi Persik terancam pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik? Dan sanggupkah Dewi Persik menghadapi ancaman hukuman 5 tahun penjara jika ia terbukti bersalah? Rencana selanjutnya penyidik akan mengambil ataupun mengumpulkan bukti-bukti mendukung dari laporan tersebut di rekaman dari beberapa media, ya, di televisi, di online maupun dicetak, memuat pernyataan dan oleh DP tersebut. Ya, setelah itu baru kita akan saksi-saksi dari rekan-rekan Johnson sendiri. Kemudian kita perlu memanggil saksi ahli, ya, saksi ahli bahasa, ya, tentunya untuk pidana juga. Nanti akan direncanakan atau dijadwal kemudian untuk pemanggilannya. Itu pasal 30 311 KUHP, ya, pencemaran nama baik dan fitnah, kemudian pasal 27 Undang-Undang ITE. Ancamannya 5 tahun ke atas. Kira sesuai dengan laporan itu kan bahwa tidak benar dia pernah kawin siri, tidak benar dia nikah, tidak benar ada hubungan pacaran, dan semua cerita-cerita di Twitter itu aja. Dan tentu kalau memang DP-nya ada niat minta maaf, dia harus mulai menunjukkan. Kan semua kemungkinan, apakah kasus terus atau berdamai itu kan semua kemungkinan. Kita juga sangat reasonable kok. Cuma ya kalau memang benar-benar tidak pernah nikah atau kawin, ya harusnya secara terbuka dong diutarakan ke publik bahwa memang itu tidak benar. Jadi kalau memang terbukti, penyidik berhak menahan. Masih negatif maju. Udah saya. Ini untuk Upaya pihak kepolisian untuk membuktikan soal siapa yang tengah berbohong dan berpura-pura dalam kasus ini memang telah memasuki babak baru. Bahkan sebagai pelapor, Johnson pun telah melakukan pemeriksaan, meski dirinya sempat mangkir 2 kali. Lantas, benarkah Johnson telah menutup pintu perdamaian dengan Dewi Persik lantaran DP tak kunjung meminta maaf secara langsung kepada dirinya? Dasar pernah kenal nggak dengan Alex DP? Pernah sekali dalam sebuah acara, tapi tidak terjadi apa-apa dan tidak ada ikatan apa-apa. Johnson hanya memberikan bukti, terserah kepada penyidik. Johnson juga menyerahkan kepada DP, apakah memang kamu mau minta maaf atau gimana, silakan. Kasus laporan Johnson terhadap DP berjalan terus karena kesibukan memang pernah Johnson tidak bisa datang untuk BAP. Tapi sudah selesai BAP-nya minggu lalu, hari Jumat sudah selesai. Saya kira kasusnya akan berguling terus. Bagaimana, apakah dipenuhi unsur atau tidak, itu serahkan kepada penyidik. Keberanian dari seorang Dewi Persik untuk menjalani hari-hari Dewi Persik. Tak hanya masyarakat yang menaruh harapan kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7, sejumlah artis juga menaruh harapan yang besar terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Temukan kisah sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Euforia menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia yang ke-7 seolah menjadi ajang ekspresi semua warga negara Indonesia yang tumpah ruah memadati jalur protokol Jakarta yang menjadi jalan utama yang dilalui oleh Presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala usai pengambilan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden di gedung MPR DPR RI pagi kemarin. Bahkan sejumlah masyarakat dari berbagai daerah, suku, etnis, golongan juga generasi semua tumpah ruah berpartisipasi menyambut sang pemimpin yang digadang-gadang akan membawa perubahan bagi negeri ini. Lantas, benarkah jika kesederhanaan Jokowi yang akhirnya membuat masyarakat rela membuat pesta penyambutan yang belum pernah dilakukan sepanjang sejarah dan berhasil dicatat di Museum Rekor Indonesia? Joko
dengan JK dengan stylenya sendiri-sendiri. Tapi kami tahu, masyarakat tahu bahwa mereka punya kemurnian hati, ketulusan hati untuk bicara soal Indonesia. Ini Bapak Jokowi yang mati. Rekod ini adalah dari rakyat Indonesia. Dalam pesta rakyat kemarin yang berlangsung cukup meriah, berbagai macam makanan, minuman juga jajanan disediakan secara gratis.